Sejarah singkat. Perusahaan Yamaha berasal dari nama pendirinya, yaitu Yamaha Tarakusu pada tahun 1887. Nama pertama perusahaan ini pertama kali yaitu Yamaha Corporation, Nippon Gakki. Yamaha pertama kali dikenal sebagai perusahaan pembuat alat musik dan organ. Tak berselang beberapa waktu, Yamaha sangat dikenal di mata dunia sebagai perusahaan terbesar pembuat alat musik di dunia. Pada 1 Juni 1955, berdirilah Yamaha Motor Corporation yang berbeda dengan Yamaha Corporation lainnya, tetapi masih dalam satu grup. Pabrik sepeda motor Yamaha mulai beroperasi sekitar tahun 1969. Semua komponennya diimpor dari Jepang. Sejalan dengan anjuran pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Juli 1974, berdirilah secara resmi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang terletak di Jalan Raya Bekasi, kilometer 23 Pulau Gadung, Jakarta 13920, yang memiliki visi untuk menjadi selalu terdepan. Kompetitor utama yaitu Honda, Suzuki, Kawasaki, dan TVS menawarkan berbagai tipe dari berbagai jenis sepeda motor dari matic, bebek, sampai sport dengan berbagai tawaran motif dan kelebihan masing-masing setiap mereknya, seperti yang ditawarkan juga oleh Yamaha. Kompetitor tidak langsung Yamaha, yaitu perusahaan mobil sepeda untuk memperebutkan pangsa pasar, minat konsumen dengan demo atau promosi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Kompetitor lainnya yaitu perusahaan-perusahaan yang berdiri sebagai vendor atau supplier yang memasok pada perusahaan kompetitor atau Yamaha sendiri yang membuat perbedaan pada setiap kualitas yang diberikan. Visi, misi, dan tujuan. Visi yang pertama, menjadi perusahaan distributor motor, produk, dan jasa pendukungnya yang memiliki jaringan pemasaran terbesar di Indonesia. Yang kedua, menjadi perusahaan yang terpercaya, meliputi sumber daya manusia yang handal, sistem pengelolaan keuangan yang solid, dan infrastruktur yang tepat guna. Misi yang pertama, melakukan terobosan dan analisa untuk mengembangkan bisnis dengan membentuk jaringan-jaringan seperti penjualan, perawatan, dan suku cadang baru di seluruh Indonesia. Yang kedua, memastikan terjadinya pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar di setiap wilayah operasional. Yang ketiga, melakukan strategi bisnis perusahaan yang didukung oleh strategi kebijakan yang optimal. Yang keempat, mengembangkan dan menempatkan karyawan sesuai dengan tuntutan kompetensi jabatan sehingga karyawan memiliki kapasitas serta dapat menjalankan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kelima, menerapkan standar operasional yang tepat guna sebagai landasan kerja untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Tujuan. Kemajuan teknologi di dunia industri otomotif membuat perusahaan Yamaha meningkatkan strategi pemasaran yang baik. Yamaha selalu merancang strategi pemasaran untuk meningkatkan pembelian konsumen, dapat bersaing dengan pabrikan sepeda motor lainnya dalam hal menjangkau pasar, kualitas hasil produk, memenuhi kepuasan konsumen. 3 pilar strategi Yamaha. Yang pertama, produk manajemen. Yamaha Indonesia mempunyai slogan semakin di depan, berupaya untuk membuat produk berbeda kelas sehingga bisa masuk ke dalam pangsa pasar yang berbeda-beda. Salah satu produk yang bisa dibilang fenomenal dari Yamaha adalah saat meluncurkan motor Matic Mio. Strategi ini membuat Yamaha jauh lebih unggul dibanding para kompetitornya, yaitu Honda dan Suzuki. Kehadiran Mio mampu masuk pangsa pasar yang belum pernah ada. Dengan target yang jelas mengusung motor untuk wanita, Mio mampu menjawab kebutuhan wanita akan sepeda motor yang tidak ribet, nyaman, dengan desain yang juga menawan. Yang kedua, brand management. Strategi Yamaha adalah selalu dekat dengan konsumen. Lewat konsep touring yang dilakukan Yamaha, serta selalu hadir dalam kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional, membuat Yamaha kian melekat di benak masyarakat. Yamaha juga merubah slogan selalu di depan menjadi semakin di depan. Hal ini mempertegas bahwa Yamaha merupakan merek yang tangguh. 3. Consumer dan Community Management. Dalam perjalanan Yamaha selalu menekankan kalau peran konsumen bukan hanya sekedar menjadi pembeli belaka, tapi ada komunikasi dua arah yang
dua arah dengan konsumen. Hal ini membuat konsumen semakin tertarik dan merek yang semakin kuat di mata masyarakat. Yamaha terus mengembangkan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Sekarang, dealer-dealer Yamaha bukan hanya melayani pembelian saja, tapi melayani 3S, service, selling, spare part. Selanjutnya ada strategi bisnis 3 tahun terakhir. Tahun 2012 menciptakan proyek inovasi. Yamaha menciptakan berbagai inovasi pada produknya, khususnya sepeda motor injeksi. Inovasi-inovasi produk sepeda motor injeksi dapat dititik beratkan pada gaya produk. Caranya adalah melahirkan produk yang lebih bergaya dengan beberapa modifikasi dari produk yang sudah ada, seperti V-Action FI. Varian V-Action FI sangat potensial untuk dijadikan proyek inovasi. Tahun 2013 menciptakan harga dan kualitas produk yang bersaing kompetitif. Tolak ukur larisnya sebuah produk termasuk sepeda motor sangat ditentukan oleh kualitas dan harga. Semakin rendah harga produk, namun kualitasnya tinggi, maka komunikasi yang akan menjadi incaran masyarakat. Oleh sebab itu, Yamaha harus mampu mengatasi harga jual sekaligus spare part agar lebih rendah daripada pesaing lainnya. Tahun 2014, meningkatkan kualitas pelayanan konsumen. Filosofi yang patut diusung oleh Yamaha adalah pelayanan prima bagi konsumennya. Pelayanan prima yang dimaksud adalah pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pengembangan visi dan misi perusahaan. Visi dari Yamaha ingin menjadi perusahaan distributor motor, produk dan jasa pendukungnya yang memiliki jaringan pemasaran terbesar di Indonesia. Hal ini terbukti Yamaha telah mampu menjalani strategi vertical integration di Indonesia, yaitu strategi di mana Yamaha telah mampu membuat suku cadang serta merakit motor sendiri sehingga dapat menekan biaya impor. Misi dari Yamaha yang pertama, teknologi. Mengembangkan sistem infrastruktur, informasi, teknologi serta sumber daya fisik yang tepat guna dan integrasi dengan departemen terkait sesuai dengan standby yang berlaku. Yang kedua ada concern for survival, growth, and profitability. Melakukan terobosan dan analisa untuk pengembangan bisnis dengan membentuk jaringan-jaringan seperti penjualan, perawatan, dan suku cadang baru di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada filosofi. Mengembangkan dan menempatkan karyawan sesuai dengan tuntutan kompetensi jabatan sehingga karyawan memiliki kapasitas serta dapat menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Identifikasi peluang dan tantangan eksternal perusahaan. Peluangnya merubah gaya hidup konsumen, perubahan teknologi, populasi penduduk terbesar ketiga di Asia, kenaikan tingkat pemerintahan kendaraan motor beroda 2, kenaikan tingkat kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Tantangannya, keterbatasan minyak bahan bakar Indonesia dan dunia, persaingan sepeda motor nasional, maraknya produk motor asal Cina yang masuk ke Indonesia, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan BBM bersubsidi atau premium. Yang terakhir, kebijakan pemerintah terhadap pengurangan jumlah kendaraan roda 2, mengurangi lalu lintas, meski masih sekedar wacana. Analisis strength, weakness, opportunity, and threats. Strength. Yang pertama, memiliki brand management yang baik melalui brand ambassador yang representatif terhadap produknya. Yang kedua, memiliki consumer dan community management melalui promosi yang intens dan intim. Yang ketiga, menjalani strategi vertical integration, operasi pembuatan suku cadang, perakitan motor, dan pemasaran di Indonesia. Weakness. Yang pertama, produk lain yang terbatas, maka konsumen tidak memiliki pilihan yang variatif terhadap produk motor Yamaha. Yang kedua, kapasitas produksi yang masih tergolong terbatas sehingga masih sering inden. Yang ketiga, jumlah bengkel resmi tidak seimbang dengan jumlah unit sepeda motor yang terjual. Yang keempat,
kurang unggul dalam pasar kelas bawah low price market. Opportunity. Yang pertama, perubahan gaya hidup konsumen. Motor matic menjadi market leader dan trendsetter. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, populasi penduduk terbesar ketiga di Asia. Yang keempat, kenaikan tingkat permintaan kendaraan motor beroda 2. Yang kelima, kenaikan tingkat kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Threats. Yang pertama, keterbatasan minyak bahan bakar Indonesia dan dunia. Yang kedua, persaingan pasar sepeda motor nasional. Yang ketiga, maraknya produk motor asal Cina yang masuk ke Indonesia. Yang keempat, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan BBM bersubsidi atau premium. Yang kelima, kebijakan pemerintah terhadap pengurangan jumlah kendaraan roda 2 mengurangi lalu lintas atau meski masih sekedar wacana. Strength, weakness, opportunity, traits, matrix. Strength, opportunity, S1.O4. Memperbaiki brand manajemen Yamaha melalui brand ambasadornya, misalnya dengan menjadikan artis yang sedang booming sekarang ini agar permintaan produknya semakin meningkat. S3.O3. Menambah pabrik pembuatan suku cadang, perakitan motor, dan pemasarannya di setiap wilayah di Indonesia karena permintaan masyarakat akan produk kendaraan beroda 2 selalu meningkat. Weakness, opportunity, W1.O1. Melihat perubahan gaya hidup masyarakat yang selalu berubah-ubah, Yamaha harus bisa menciptakan produk-produk yang lebih bervariatif sesuai dengan gaya hidup masyarakat. W4.O3. Menciptakan produk yang lebih menekankan pada kelas bawah atau low price market, karena melihat penduduk Indonesia mayoritas masyarakat kalangan menengah ke bawah. Strength and traits, S3.T1. Menciptakan produk yang lebih irit bahan bakar karena keterbatasan minyak bahan bakar di Indonesia dan dunia. S2.T2. Melakukan promosi yang lebih intens dan intim, misalnya dengan cara memberikan potongan harga atau diskon pada produk tertentu agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan penghasil produk serupa. Weakness and traits, W4.T3. Seperti produk Cina yang mematok harga terjangkau serta memiliki desain yang menarik di setiap produknya, Yamaha juga dapat memproduksi sepeda motor dengan harga terjangkau dengan desain yang menarik pula agar menarik perhatian konsumen. W1.T5. Yamaha sebaiknya menciptakan inovasi baru dengan memproduksi alat transportasi lain selain kendaraan roda 2, misalnya sepeda. Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang akan melakukan pengurangan jumlah kendaraan roda 2 untuk meminimalisir adanya kemacetan lalu lintas. TOWS analisis. Hasil analisa berdasarkan TOWS. Yang pertama, berdasarkan TOWS dapat diketahui bahwa Yamaha memiliki situasi yang tidak diragukan lagi. Produknya sesuai dengan minat konsumen terhadap Yamaha yang berada di kedua setelah Honda. Yang kedua, Yamaha masih kurang dalam segi kualitas produk atau kuantitas yang dihasilkan dari penjualan jika dibanding yang dihasilkan oleh kompetitor utama yaitu Astra Honda Motor. Yang ketiga, dan SWOT juga diketahui bahwa Yamaha harusnya lebih fokus pada produksinya terhadap peningkatan kualitas produk dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kepentingan konsumen, serta terus memperkenalkan kelebihan yang dimiliki kepada masyarakat. Analisis Boston Consulting Group atau BCG. Yamaha berada pada posisi bintang. Posisi bintang ini adalah yang memiliki pangsa pasar tinggi di pasar yang berkembang. Pada posisi ini, Yamaha sudah sampai pada posisi di mana market share-nya sudah dominan, namun growth masih banyak. Advertising bisa seperlunya saja, penambahan fitur minor bisa dilakukan. Kerjasama juga bisa digiatkan, terutama lagi dalam diversifikasi produk dan juga promosi
dengan market share yang sudah dominan di Indonesia dan growth di negara lain yang masih cukup besar. Rekomendasi strategi spesifik dan tujuan jangka panjang. Pada umumnya, strategi spesifik dan tujuan jangka panjang menggambarkan mengenai strategi yang ditempuh serta tujuan besar yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Rekomendasi yang bisa kita ajukan pada PT Yamaha mengenai strategi spesifikasi dan tujuan jangka panjang perusahaan adalah sebagai berikut. Strategi spesifik. Strategi spesifik yang dapat diterapkan oleh PT Yamaha yaitu 1. Dengan menggunakan strategi cash flow management. A. Menggenjot ekspor Yamaha ke luar negeri untuk mengimbangi dengan efisiensi di internal. B. Tetap menjaga eksistensi Yamaha melalui cara selektif strategi dan marketing champion. 2. Memanfaatkan ceruk pasar. Yamaha harus mengatur strategi untuk dapat menguasai pangsa pasar. Dapat dilakukan dengan mempelajari peta kekuatan kompetitor. Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang PT Yamaha yaitu PT Yamaha harus dapat menguasai pangsa pasar dalam bidang transportasi darat serta harus dapat mengunggulkan diri dalam pasar kelas ke bawah low cost market. Cara dapat ditempuh yaitu dengan menyediakan pilihan yang variatif bagi produk Yamaha, tentunya yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selain itu, PT Yamaha dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan memperbanyak atau menyimbangkan antara jumlah unit motor yang terjual dengan jumlah bengkel. Dengan begitu, PT Yamaha secara perlahan akan menguasai pangsa pasar dan akan stabil dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana rekomendasi dapat diterapkan? Rekomendasi yang dapat diterapkan pada perusahaan yaitu sebagai berikut. 1. Pada bidang produk. Produk Yamaha dapat disesuaikan dengan wilayah di mana produk tersebut dipasarkan. Karena cara yang digunakan dengan menggenjot ekspor, maka produk yang dihasilkan pun harus dapat menyesuaikan pasar dan lingkungan tersebut. 2. Selektif strategi. Dalam marketing champion ini dapat ditempuh dengan cara menjaga kehidupan pada dealer Yamaha, yakni dengan cara menaikkan keuntungan 2 kali lipat untuk tiap unit produk Yamaha yang terjual oleh dealer. 3. Memperjelas tujuan jangka panjang dengan memberikan arah, memberikan sinergi, membantu dalam evaluasi, menentukan prioritas, mengurai ketidakpastian, meminimalkan konflik, merangsang pengerahan tenaga, dan membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang pekerjaan. Rekomendasi tujuan tahunan berikut kebijakan 1 tahun ke depan. Tujuan tahunan yang kami rekomendasikan untuk PT Yamaha yaitu 1. Menciptakan proyek inovasi Innovation Project. Caranya adalah dengan melahirkan produk yang lebih stylish dengan beberapa modifikasi dari produk yang sudah ada, dengan cara meningkatkan kinerja kendaraan, kehandalan, dan nilai estetik. Selain bisa berinovasi dengan produk lama, memperbaiki mutu produk, Yamaha juga dapat melakukan inovasi pada produk baru. Dalam hal ini, Yamaha dituntut untuk berani tampil beda. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan konsumen, excellent service. Pelayanan prima yang dimaksud adalah pelayanan servis Yamaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.